Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 29 Desember tahun 2022. Dan 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 untuk memasuki tahun 2023. Dan pekabaran kita di pagi ini dengan judul Binatang Buas Tidak Akan Membahayakan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Binatang Buas Tidak Akan Membahayakan. Dan ayat firman Tuhan Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Sekali lagi, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saya atau Ellen White melihat kebun yang lain penuh dengan segala jenis bunga, dan ketika saya memetiknya, saya berseru, bunga ini tidak pernah akan layu. Berikut saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi, sangat indah di pandangan mata, berwarna hijau dan memantulkan warna perak dan emas, seakan dengan megah mengalun untuk memasyurkan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Kemudian kami memasuki sebuah kebun yang penuh dengan segala jenis binatang, singa, domba, macan, serigala, yang kesemuanya bersatu dengan sempurna. Kami lewat di tengah-tengah mereka, dan mereka mengikuti kami dengan aman. Kemudian kami memasuki sebuah hutan, tidak sama dengan hutan gelap yang ada di bumi ini. Tidak sama sekali, tetapi terang dan semuanya mulia. Cabang-cabang pohon-pohon bergerak ke sana kemari, dan kami semuanya berseru, kita akan tinggal dengan aman di dalam hutan belantara dan tidur di hutan rimba. Kami melewati hutan itu sebab kami sedang menuju ke Gunung Sion. Ketika kami dalam perjalanan, kami pun bertemu dengan suatu rombongan yang sedang menikmati kemuliaan tempat itu. Saya memperhatikan warna merah sebagai batas jubah mereka. Mahkota mereka gilang gemilang. Jubah mereka putih bersih. Ketika kami menyalami mereka, maka saya bertanya pada Yesus, siapakah mereka? Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid, dibunuh karena Yesus. Jadi ada merah, jadi ini ada pembatas, atau kita mungkin bisa bilang ini ada garis merah di jubah putih bersih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Bersama mereka terdapat anak-anak kecil yang tidak terhitung banyaknya. Mereka juga memiliki tanda merah pada jubahnya. Gunung Sion sudah berada di depan kami, dan di atas gunung itu berdiri Bait Kudus yang mulia, dan di sekelilingnya terdapat 7 gunung lain, yang di atasnya bertumbuh bunga mawar dan bakung. Saya melihat anak-anak kecil mendaki, atau kalau mereka mau, mereka menggunakan sayapnya untuk terbang ke atas puncak-puncak gunung tersebut dan memetik bunga yang tidak pernah layu itu. Di sekitar Bait Kudus itu terdapat segala macam pohon untuk memperindah tempat itu. Pohon den, cemara, senobar, minyak, pacar Belanda, delima, dan pohon ora yang cabang-cabangnya melengkung ke bawah. Sebab buahnya yang sangat lebat, inilah yang membuat tempat itu semuanya mulia. Di sana saya melihat sebuah meja dari perak murni, berkilometer panjangnya, namun
mata kita dapat melihatnya dengan jelas. Jadi saudara, luar biasa tulisan pena inspirasi menggambarkan lebih jelas lagi Yesaya 65:25. Binatang buas tidak akan ada lagi, tidak akan membahayakan lagi. Mereka akan ada di sana, singa akan ada di sana, macan akan ada di sana, bahkan ular akan ada di sana, tetapi mereka tidak lagi binatang yang membahayakan. Ingat saudara, di kitab Imamat menjelaskan tentang binatang-binatang, ada yang haram dan ada yang halal. Yang halal boleh dimakan dalam konteks emergensi. Jadi babi adalah binatang yang haram karena dalam Imamat pasal 11 dan dalam realita menjelaskan babi itu berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Jadi jenisnya adalah binatang haram dan babi akan ada di sana. Tetapi bahaya orang yang memakan dagingnya. Karena Yesaya 66 ayat 17, mereka yang memakan daging babi tidak akan ada di sana. Babi akan ada di sorga. Macan tutul, singa tadi, binatang-binatang haram, mereka ada di sana, tetapi yang tidak akan ada di sana adalah mereka yang memakan binatang-binatang haram ini. Nah, mungkin konteks pelajarannya berbeda, tetapi intinya adalah bahwa binatang-binatang buas ini tidak akan lagi buas, tidak akan lagi membahayakan. Mereka akan ada di sana. Kemudian gambaran lain dari keadaan sorga yang dijabarkan dalam Yesaya 65:25 ini, bahwa akan ada anak-anak kecil memiliki sayap, dia akan terbang. Kemudian orang-orang yang mati oleh karena Yesus, mereka akan ada di sana. Jubah mereka ada strip atau ada tanda merah, mereka akan ada di sana. Jadi sekali lagi kesimpulan kita, mari kita setia kepada Tuhan agar kita juga akan ada di sana. Tuhan berkati pekabaran pagi ini menjadi doa dan harapan kita semua sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah hari ini. Kembali lagi surga dipromosikan kepada kami. Kami semakin rindu agar kami ada di sana. Tuhan tolong supaya kami tetap setia. Dan kalau kami setia, maka biarlah ketika Engkau datang kami akan ada dalam kerajaan-Mu yang indah itu. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kekurangan kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.